Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Biosel dengan anggota saya Asfia Konita NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Karisma Kurnia Indahsari dengan NIM 040. Saya Rosida Kholilia dengan NIM akhir 121. Saya Wadatul Jana dengan NIM akhir 115. Nama saya Abbas Sujiwa dengan NIM akhir 117. Saya Hikmatul Maftuha dengan NIM 24060211018. Pada bagian ini kita akan membahas tentang sitoskeleton, yaitu kerangka penopang di dalam sel yang sangat penting bagi kehidupan sel itu sendiri. Sitoskeleton bisa diibaratkan seperti rangka tubuh bagi sel. Ia merupakan jaringan protein berbentuk serabut halus yang tersebar di seluruh bagian sitoplasma. Di dalam sel, zat yang paling banyak jumlahnya adalah air dan protein. Nah, dari semua protein yang ada, sebagian berfungsi sebagai protein struktural dan inilah yang menyusun sitoskeleton. Karena sitoskeleton terbuat dari protein, proses pembentukannya terjadi di ribosom, yaitu tempat sintesis protein berlangsung. Sitoskeleton memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama mikrofilamen yang berperan dalam pergerakan sel dan kontraksi otot, dan yang kedua ada mikrotubulus yang berfungsi menjaga sel serta membantu pemisahan kromosom saat pembelahan sel, dan yang terakhir ada filamen intermediat yang memberikan kekuatan mekanik agar sel tidak mudah rusak. Selain menjadi penopang struktur, sitoskeleton juga punya banyak fungsi penting lainnya. Ia membantu pembelahan sel, menjadi jalur pergerakan organel di dalam sitoplasma, serta berperan dalam pensinyalan antar sel dan pergerakan zat di dalam sel. Jadi bisa disimpulkan, tanpa sitoskeleton, sel tidak akan mampu mempertahankan bentuknya, bergerak, ataupun membelah diri dengan baik. Sitoskeleton benar-benar menjadi fondasi utama yang menjaga kehidupan sel tetap berjalan dengan teratur. Selanjutnya, mikrofilamen, struktur, dan komponen. Apa itu mikrofilamen? Mikrofilamen adalah salah satu jenis filamen penyusun sitoskeleton pada sel. Mikrofilamen juga dikenal dengan nama filamen aktin karena tersusun dari protein aktin sebagai komponen utamanya. Selanjutnya, bagaimana mikrofilamen terbentuk? Awalnya, mikrofilamen tersusun dari monomer aktin, yaitu bentuk tunggal dari protein aktin. Monomer ini kemudian akan bergabung membentuk rantai panjang yang disebut polimer aktin. Kedua rantai polimer aktin tersebut akan berpilih membentuk struktur heliks ganda mirip seperti struktur DNA, hanya saja berbeda fungsinya. Mikrofilamen memiliki beberapa peran penting, antara lain menyediakan jalur pergerakan sel, misalnya saat sel berpindah tempat, berperan dalam kontraksi otot karena aktin berinteraksi dengan protein miosin untuk menghasilkan gerakan, berperan dalam sitoskinesis, yaitu proses pembelahan sitoplasma pada akhir pembelahan sel, dengan cara membentuk alur pembelahan, dan juga membantu pergerakan sel secara ameboid seperti yang terjadi pada sel darah putih dan amoeba. Dapat disimpulkan bahwa mikrofilamen adalah filamen halus yang tersusun dari aktin berbentuk heliks ganda dan memiliki peran penting dalam pergerakan serta pembentukan bentuk sel. Selanjutnya kita akan masuk ke mikrotubulus. Mikrotubulus atau kita bisa sebut dengan pipa Lego di dalam sel. Jadi mikrotubulus itu adalah tulang punggung sel kita. Bayangkan mereka sebagai pipa-pipa Lego yang merongga. Pipa ini dibangun dari blok protein kembar yang namanya alfa tubulin dan beta tubulin. Yang menarik, cara pipa-pipa ini disusun menentukan struktur apa yang akan terbentuk. Jadi kalau mereka disusun 9 kelompok 3 atau triplek, kita dapat sentriol yang penting untuk membelah sel. Tapi kalau disusun 9 kelompok 2 atau duplet di luar dan 2 pipa tunggal di tengah, atau 9 tambah 2, jadi mereka silia atau rambut kecil atau flagella yang biasa kita sebut dengan ekor. Nah, duplet-duplet di silia ini diikat oleh semacam tali, yaitu protein yang namanya dinein. Kalau tali dinein ini putus atau cacat, maka gerakan silia jadi kacau. Ini bisa kita sebut dengan sindrom Cartaginer, yaitu kerusakan kecil pada tali tapi efeknya besar untuk tubuh kita. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang silia. Di sini kita akan menyoroti fungsi esensialnya dan konsekuensi klinis yang timbul akibat disfungsi strukturalnya. Jadi silia itu dibagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama itu silia yang bergerak. Jadi
bergerak di saluran tubuh atau bisa kita sebut silia motil. Dan silia primer itu ada di pusat sensorik kita. Yang pertama itu kita akan membahas tentang silia motil. Jadi silia itu bisa kita bayangkan seperti dayung kecil ya. Ada jenis yang harus bergerak terus, kita itu sebut silia motil. Contoh paling kerennya itu ada di tuba falopi perempuan. Nah, tugas dayung-dayung ini adalah mendorong telur yang sudah matang menuju rahim agar dayung ini bisa bekerja lancar. Dan mereka butuh cairan yang pas yang diatur oleh keran khusus atau saluran natrium epitel. Kalau dayung ini macet, itu bisa bahaya karena telur bisa nyangkut di tuba falopi yang menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim yang sangat berbahaya. Selain itu, masalah pada keran pengatur cairan ini juga jadi biang keladi penyakit parah, yaitu fibrosis kristik. Yang kerannya terlalu aktif, cairannya jadi sedikit, dan hasilnya lendir di paru-paru dan organ lain jadi super kental dan lengket. Dan itu bisa menyebabkan masalah besar. Yang kedua, kita akan membahas tentang silia primer yang ada di pusat sensori kita. Jadi jenis yang kedua itu tipe silia yang diam atau imotil. Jadi kita anggap ini sebagai antena penerima sinyal. Uniknya antena ini ada satu di hampir setiap sel dan berfungsi sebagai organ sensori kita. Contohnya itu kita bisa lihat di mata kita. Jadi di dalam itu ada sel yang membuat kita bisa melihat itu, yaitu disebut dengan sel batang. Karena ini termasuk silia yang dimodifikasi. Contoh lain dari contoh mata kita bisa lihat di hidung kita. Di sini itu juga ada sel yang mendeteksi bau. Ini juga jenis silia khusus. Nah, kalau antena ini rusak, sinyalnya akan menjadi kacau. Misalnya, antena di sel ginjal bermasalah bisa memunculkan penyakit ginjal polikistik atau gagal ginjal karena kista. Dan juga sering muncul batu ginjal. Jadi, intinya, baik silia yang bergerak aktif untuk transportasi maupun silia yang bertindak sebagai sensor, kedua-duanya sangat vital karena mereka hanyalah mikrotubulus kecil, tapi mempengaruhi segala hal dari pernapasan, reproduksi, hingga cara kita mencium bau. Flagella dijelaskan sebagai struktur seperti cambuk yang fungsi utamanya untuk pergerakan. Contohnya seperti bakteri Helicobacter pylori dan sperma yang bergerak menggunakan flagella seperti paling-paling. Struktur flagella disebutkan identik dengan silia yang terdiri dari 9 doublet atau pasangan mikrotubulus di bagian tepi dan 2 mikrotubulus tunggal di bagian tengah. Doublet mikrotubulus dihubungkan oleh lengan dinein. Setiap doublet terdiri dari alpha-tubulin dan beta-tubulin. Terdapat juga radial spokes yang menghubungkan ke bagian tengah. Cacat pada mikrotubulus atau lengan dinein dapat menyebabkan sindrom Carter-Jenner. Berbeda dengan silia dan flagella yang memiliki pola 9+2, centriole tersusun dari pola 9 triplet mikrotubulus, 9 set, yang masing-masing terdiri dari 3 mikrotubulus. 2 centriole akan membentuk satu sentrosom yang berperan dalam mengatur pembentukan mikrotubulus selama pembelahan sel. Mikrotubulus dari sentrosom akan membentuk gelendang mitosis yang menempel pada karomatid melalui struktur yang disebut kinekotor. Secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari sitoskeleton, yaitu rangka sel yang terdiri dari komponen utama, mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediat. Filamen intermediat merupakan salah satu komponen utama dari sitoskeleton yang berukuran sedang, lebih tebal dibanding mikrofilamen, tetapi lebih tipis dari mikrotubulus. Struktur ini memiliki sifat yang kuat dan fleksibel, sehingga berperan penting dalam menjaga kestabilan mekanik sel. Filamen intermediat tidak hanya membantu mempertahankan bentuk sel, tetapi juga melindungi sel dari tekanan mekanis yang dapat merusak struktur internalnya. Salah satu fungsi utama filamen intermediat adalah membentuk lamina nukleus, yaitu lapisan jaringan serabut yang melapisi bagian dalam membran inti sel. Lamina nukleus berperan dalam menjaga bentuk inti sel dan mengatur organisasi kromatin di dalamnya.
Jenis penyusun filamen intermediat bervariasi, tergantung pada jenis jaringan atau sel. Beberapa di antaranya meliputi 1. Vimentin, di mana vimentin ditemukan pada sel mesenkimal, berfungsi menjaga integritas sel yang bersifat fibroblastik. 2. Keratin, keratin terdapat pada sel epitel, berfungsi memberikan kekuatan pada jaringan kulit dan rambut. 3. Desmin terdapat pada sel otot, membantu menjaga keteraturan sarkomer. 4. Neuron filamen terdapat pada sel saraf, memperkuat akson dan membantu transmisi impuls saraf. 5. Lamin terdapat di inti sel, membentuk lamina nukleus untuk mempertahankan bentuk inti.